Selamat sore anak-anak sekolah minggu, salam damai sejahtera juga buat Bapak Ibu dan pendamping semuanya. Sore hari ini jam sudah menunjukkan pukul 4, waktunya anak-anak ibadah sekolah minggu online. Tante undang anak-anak bangkit berdiri sebelum memulai ibadah kita sore hari ini. Tante undang anak-anak untuk pujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, ikuti tanda berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu sepanjang minggu lalu. Sore hari ini kami masih bisa beribadah dan melayani Engkau. Urapi tubuh jiwa roh kami, layakan kami untuk bisa beribadah dengan baik dan benar. Urapi peralatan yang kami pakai. Urapi om dan tante yang melayani sore hari ini. Urapi ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Segala kuasa, roh jahat, roh main-main, roh ngantuk, roh tidak taat dengar-dengaran, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus, pergi keluar dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita, tapi kita jangan lupa ada musuh kita yaitu iblis yang suka mengincar kita, membuat kita jatuh dalam dosa melalui apa anak-anak? Segala kemustahilan, segala penderitaan dan segala kesusahan. Nah, ini ada lagunya anak-anak. Kita lakukan ya anak-anak ya. Yesus juru selamat kita, Dia mati di jojot
Kita ulangi ya, iblis musuh kita 2 kali, Yesus juru selamat kita 2 kali. Kali ini memakai gerakan ya anak-anak ya. Sudah capek? Belum ya? Kita tetap bangkit berdiri. Jika kita, iblis yang ada di musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita bisa menjadi anak yang taat dengar-dengaran. Kita lakukan anak sekolah minggu taat dengar-dengaran. Anak-anak, ini ada gerakannya anak-anak. Masih semangat ya anak-anak ya? Ayo kita pakai gerakan ya. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak, Tante akan menyampaikan beberapa pengumuman. Jadwal ibadah sekolah minggu di gereja masing-masing, kalau di Surabaya dan Medan itu pukul 9:15 pagi hari. Kemudian di Malang pukul 10 pagi, di Jakarta pukul 16 atau pukul 4 sore. Saat anak-anak ibadah bersama orang tua di gereja, anak-anak tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari, sehingga orang tua tidak bisa beribadah dengan baik. Nah, anak-anak belajar taat dengar-dengarannya saat ikut ibadah orang tua, bisa berdoa dengan baik, duduk dengan tenang dan manis. Kemudian saat mengikuti ibadah sekolah minggu, anak-anak tetap berpakaian rapi, mempersiapkan peralatannya, termasuk Alkitab dan juga alat tulis. Kalau ibadah online berarti peralatan untuk online. Kemudian ringkasan firman dan tugas-tugas anak-anak dapat unduh di Google Classroom dengan kode KIZYIYNP. Tante ulang ya, kodenya adalah KIZYIYNP. Nah anak-anak, sekarang adalah waktu kita mendengarkan firman Tuhan, bagian terpenting dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante undang anak-anak bisa bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kita akan lakukan Yesus ku mau cinta,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Refrennya ya anak-anak ya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, tutup mata, lipat tangan, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami sudah pujikan pujian kami. Layakkan kami untuk bisa mendengar firman dengan baik dan benar. Urapi hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Sucikan hati anak-anak sehingga anak-anak bisa mengerti, percaya, terlebih dapat praktek firman dalam hidup sehari-hari. Segala kuasa jahat yang mau merampas penaburan benih firman Tuhan, bersama-sama kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar dari hati kami, dari pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, sore hari ini firman yang Tante bawakan, sampaikan kepada anak-anak adalah tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas, yaitu percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita baca di dalam Perjanjian Baru ya anak-anak ya, di dalam Alkitab anak-anak dipersiapkan tadi ada di kitab Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Rasul 16 ayatnya 16 sampai dengan 26. 16-nya itu yang gede, kemudian 16 sampai dengan 26 nanti yang kecil ya. Kita baca bersama-sama dulu ya anak-anak ya. Ini ayat 16 sampai dengan 17. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Selanjutnya, di ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Selanjutnya, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat
bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap kepada penguasa. Setelah di ayat 23 sampai dengan 24 ya anak-anak ya, setelah mereka berkali-kali didera itu disiksa ya anak-anak ya, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Selanjutnya di ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita lanjut melompat ke ayat 40 ya anak-anak ya. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang Tante sampaikan sore hari ini adalah mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita belajar dan melihat teladan Bapak Paulus dan Bapak Silas. Pada saat Bapak Paulus dan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara dengan kondisi kakinya yang terbelenggu, dan kemudian pada saat itu tengah malam pada saat mereka berdoa dan menyembah Tuhan terjadi gempa bumi. Nah anak-anak, situasi keadaan kita saat ini seperti ini ya anak-anak ya, sama seperti keadaan Bapak Paulus dan Bapak Silas di dalam penjara. Keadaan kita di penjara itu artinya adalah adanya keterbatasan. Anak-anak tahu, pernah melihat, kalau mungkin di televisi bisa melihat, penjara itu pasti terbatas ruangannya dan ada jerujinya ya anak-anak ya. Jadi kalau di penjara itu selalu ditutup pintunya, kecil ruangannya. Apalagi dengan kondisi kakinya dipasung dengan kuat, sehingga untuk bergerak pun mereka tidak bisa. Nah anak-anak, dengan keadaan keterbatasan kita, kemustahilan kita, pasti di penjara juga terjadi kesusahan dan penderitaan ya anak-anak ya. Nah di saat-saat seperti saat ini, keadaan zaman menjelang akhir zaman ini, kita mengalami banyak keterbatasan, kesulitan, penderitaan dan kesusahan, sama seperti yang dialami oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas. Nah anak-anak, itu seringkali membuat kita kecewa, putus asa, akhirnya meninggalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, kakinya dibelenggu. Seperti apa sih anak-anak kakinya dibelenggu? Pasti tidak bisa bergerak ya anak-anak ya. Kalau kakinya anak-anak sakit aja, anak-anak tidak bisa bergerak. Apalagi ini dibelenggu dengan pasungan yang kuat, sehingga berjalan pun tidak bisa. Nah artinya dengan kaki yang dibelenggu itu adanya ikatan-ikatan. Anak-anak, Tante tahu kadang anak-anak terikat ya dengan mainan-mainan di HP, sehingga anak-anak itu mau menyelesaikan mainannya sampai lupa beribadah kepada Tuhan. Kemudian bisa juga beribadah tetap kepada Tuhan, tapi di dalam ibadah kepada Tuhan anak-anak tetap main HP-nya. Nah itu adalah ikatan buat anak-anak. Tante harap anak-anak mulai dari sekarang belajar untuk bisa melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Ikatan juga berarti ikatan terhadap uang. Sama seperti tuan perempuan tadi yang tidak mendapatkan uang, jadi marah kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas, sehingga menyebabkan Bapak Paulus dan Bapak Silas dipenjara. Nah, sama seperti murid Tuhan Yesus nih, contohnya ada kita baca dulu di dalam kitab Yohanes. Di kitab Yohanes adalah kitab Perjanjian Baru. Anak-anak coba cari di kitab Yohanes pasal 13 ayat 10 sampai dengan 11. Tante bacakan ya.
Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, ini yang dimaksud sama Tuhan Yesus menjelang perjamuan suci bersama murid-muridnya yang terakhir. Tuhan Yesus berkata tentang hal ini adalah terkait dengan Yudas Iskariot. Bapak Yudas Iskariot itu terikat oleh uang anak-anak, sehingga sampai dengan menjual Tuhan Yesus sendiri. Dia kikir dan serakah. Prakteknya gimana? Kalau kikir itu tidak bisa memberi buat sesama yang membutuhkan, sedangkan serakah adalah merampas hak orang lain. Nah, yang terakhir terjadi gempa bumi tadi ya. Nah, gempa bumi itu artinya apa anak-anak? Seperti jalan buntu ya anak-anak ya. Tahun lalu Tante ingat pernah terjadi gempa di Surabaya ya anak-anak ya. Nah, kalau terjadi gempa biasanya anak-anak disuruh duduk tenang, duduk manis atau disuruh lari keluar. Setahu Tante pasti disuruh lari keluar untuk supaya tidak kena roboh, rumah yang roboh. Atapnya kan kalau roboh bisa kena jatuhan atap. Nah, tetapi dengan kondisi Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi yang dalam penjara dan kakinya terikat, dipasung dengan kuat, pasti tidak bisa lari kemana-mana. Nah, seperti jalan buntu ya anak-anak ya. Prakteknya kalau anak-anak sudah belajar, sudah berdoa, sudah beribadah dengan baik dan benar, tapi hasil nilai ulangannya masih belum bagus. Bahkan banyak teman-teman yang nyontek jauh lebih bagus nilai ulangannya. Apa yang anak-anak lakukan? Menghadapi keterbatasan tadi, di penjara itu tempatnya terbatas ya anak-anak ya. Menghadapi keterbatasan, kemudian menghadapi ikatan-ikatan dosa, dan juga menghadapi jalan buntu, anak-anak harus seperti Bapak Silas dan Bapak Paulus. Ayo kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Tante bacain ya buat anak-anak semuanya ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi yang dilakukan Paulus dan Silas tengah malam itu waktunya apa? Anak-anak pasti sudah waktunya tidur kan? Tapi di tengah malam ini Bapak Paulus dan Bapak Silas justru menyanyikan lagu pujian dan berdoa. Artinya menghadapi segala keterbatasan, kemudian ikatan-ikatan dosa, dan juga jalan buntu ya tadi ya anak-anak ya. Anak-anak harus berdoa dan menyembah Tuhan. Arti secara rohaninya berdoa menyembah Tuhan adalah percaya, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak harus bisa mematikan daging anak-anak ya. Seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi rela menderita untuk mengabarkan Injil kepada Tuhan. Sampai dengan di penjara, dibelenggu kakinya, dan sampai dengan mengalami gempa. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sama seperti kita, anak-anak juga mulai dari sekarang harus berusaha ya untuk mematikan daging. Prakteknya harus setia dalam ibadah, 3 kali macam ibadah. Kemudian belajar untuk mulai doa malam. Belajar juga untuk mulai berdoa puasa. Nah, supaya benar-benar kita berada dalam tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, prakteknya adalah tetap tenang. Nah, seperti yang Tante sampaikan tadi, kalau ada gempa pasti disuruh keluar. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi tetap memuji dan menyembah Tuhan, tetap tenang. Artinya bisa tergembala dengan baik dan benar. Mengikuti 3 macam ibadah dengan baik dan benar. Sehingga tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja buat kita semua. Nah, kita baca nih. Jangan cari jalan keluar sendiri ya anak-anak ya. Pada saat terjadi gempa, Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi tetap berada, tetap tenang. Jangan mencari jalan keluar sendiri ya. Sama seperti kepala penjara. Pada saat terjadi gempa,
pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggunya terlepas semua, kepala penjaranya takut cari jalan keluar sendiri. Kita baca di Kisah Rasul 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa semua orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah ini, jangan seperti ini ya anak-anak ya, seperti bapak kepala penjara ini karena takut, dia menghunus pedangnya sampai dengan hendak membunuh diri sendiri, karena hatinya tidak tenang, karena ketakutan tadi. Nah yang terakhir, prakteknya adalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu seperti mengulurkan tangan kepada Tuhan, supaya tangan kemurahan Tuhan sendiri, tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan bisa terulur buat kita semua. Nah hasilnya apa anak-anak? Ayo kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah hasilnya anak-anak sama seperti Bapak Paulus dan Silas. Apa tadi? Pintu-pintu penjaranya terbuka, belenggu atau pasungannya yang ada di kaki juga terbuka. Nih sama nih, kalau kita bisa mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, melalui berdoa dan menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan membukakan pintu yang tertutup buat kita semua. Kita seperti mendapat kunci Daud ya anak-anak ya. Semua pintu yang tertutup bagi kita itu akan terbuka buat kita. Nah yang kedua hasilnya apa? Jika sudah tidak terikat dengan dosa, sama seperti kepala penjara nih anak-anak, bisa menjadi kesaksian buat sekeluarga. Bisa selamat, kemudian menjadi kesaksian buat sekeluarga. Kita baca di Kisah Rasul 16, 29 sampai dengan 34. Tante bacakan yang ayat terakhir aja ya, yang 34 ya. Dari dia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, ini kepala penjara tadi bertobat, percaya kepada firman yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas, sehingga dia dan seisi rumahnya percaya kepada Allah, diselamatkan anak-anak artinya. Nah, kalau pintu terbuka, pintu pelayanan buat kita juga terbuka. Anak-anak belajar ya untuk bisa menjadi saksi dahulu di rumah, dengan praktek taat dengar-dengaran kepada orang tua, membantu orang tua di rumah ya. Nah yang terakhir hasilnya apa anak-anak? Hasilnya adalah pintu masa depan buat kita dibukakan. Jika pintu masa depan buat kita dibukakan, kita menjadi sempurna. Nah kalau sudah kita sempurna, hasilnya apa yang terakhir? Yaitu pintu surga terbuka buat kita semua. Nah kita bisa masuk ke surga. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Nah, kalau masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, kita menjadi sempurna, pintu surga pun terbuka buat kita, sehingga kita bisa menyambut nih kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak semuanya, firman Tuhan yang bisa Tante Lili sampaikan sore hari ini adalah tentang mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sama seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas yang mengalami mengalami apa anak-anak di penjara. Artinya apa tadi? Yaitu keterbatasan. Kemudian kakinya dibelenggu oleh pasungan yang kuat. Artinya ada keterikatan dosa-dosa, keterikatan pada dunia dan semuanya. Sampai tidak bisa beribadah melayani. Juga terikat dengan uang ya anak-anak ya. Nah yang terakhir,
adanya jalan buntu, tidak ada jalan keluar, semuanya mustahil. Nah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang harus kita lakukan tadi? Ya, sama seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Satu, kita harus bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan sampai dengan rela menderita buat Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja buat kita. Terus kemudian yang kedua tadi apa anak-anak? Selain mempercayakan diri, yaitu tetap tenang. Tetap tenang tadi artinya apa? Bisa tergembala dengan baik dan benar. Kemudian terakhir, bisa berseru, mengulurkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Supaya hasilnya tadi, tangan kasih karunia Tuhan terulur buat kita. Sehingga pintu-pintu yang tertutup bisa dibukakan oleh Tuhan sendiri. Kita memperoleh kunci Daud. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan pintu pelayanan, jadi kita bisa beribadah melayani. Kaki kita tidak terikat lagi sehingga kita bisa beribadah melayani. Kemudian yang ketiga adalah pintu masa depan kita terbuka sampai dengan pintu surga terbuka. Nah anak-anak, demikian firman yang bisa Tante sampaikan. Semoga firman ini bisa menjadi praktek hidup buat anak-anak semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah sore hari ini, Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kiranya dengan keterbatasan, dengan keterikatan kami, dan juga jalan buntu yang kami hadapi, kami percaya sepenuh kepadamu Tuhan. Tangan kasih karunia-Mu membukakan pintu tertutup bagi kami. Buat teman-teman kami yang masih belum bisa hadir sore hari ini, Tuhan sertai minggu depan dapat beribadah kepadamu. Yang sudah undur, Tuhan tarik kembali. Yang sakit, Tuhan jamah. Berkati juga orang tua rohani kami, Bapak Ibu Gembala, dan juga orang tua jasmani kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa minggu depan di jam yang sama ya untuk ibadah online-nya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.